Sekitar 100 penari Indonesia memeriahkan World Culture Festival tahun 2023 yang berlangsung di Washington DC. Selain penari dari Indonesia, juga terdapat dari berbagai negara lain. Ajang ini menjadi salah satu kesempatan untuk memperkenalkan tarian asal Indonesia kepada dunia. Berikut laporan tim VOA untuk UBTV. Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika Serikat. Dengan salah satu fokusnya agar Indonesia masuk rantai pasok kendaraan listrik atau EV yang tengah digalakan pemerintah Joe Biden. The template that we have for this kind of agreement might be the Japan-US Critical Minerals Agreement. The issue there being, though, that the US and Japanese economy are direct competitors in the automobile market. They're at similar levels of industrialization, and they're mostly downstream users of refined products. Indonesia is seeking to kind of move from a massive exporter of ore into an exporter of the intermediate refined goods that have higher value added. Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 bertujuan menggalakkan proyek-proyek hijau lewat insentif pajak. Tapi akibatnya permintaan meningkat untuk beragam mineral penting, termasuk litium, perunggu, dan nikel. Sumber mineral ini selain domestik juga dibatasi pada negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut catatan US Geological Survey, lembaga federal Amerika Serikat di bawah Departemen Dalam Negeri. Tapi perjanjian perdagangan bebas hingga CME masih terkendala dengan sorotan aktivis dan anggota Kongres Amerika Serikat terhadap pencemaran lingkungan hidup hingga perlakuan terhadap pekerja tambang. Kekhawatiran yang disingkat ESG, Environmental Social Governance alias lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang terakhir juga terkait tidak konsistennya kebijakan ekspor komoditas dari Indonesia. For this kind of free trade agreement to move forward in a way that will allow Indonesia to fit seamlessly into US critical mineral supply chains, Indonesia is going to have to provide some policy stability in terms of its own orientation towards, say, export controls or export taxes on raw materials or even some of the finished materials. Bila kendala-kendala ini bisa diatasi, analis menilai daya tawar Indonesia bisa menguat karena nikel adalah salah satu bahan penting dalam baterai EV berkualitas tinggi. So in the battery, the most popular, what I would say, chemistry at the moment is very much utilizing what we call a nickel, manganese, cobalt. So that means you need nickel, manganese, and cobalt. But also, it's a lithium-ion battery, you need lithium. Menurut IDTech X, permintaan akan nikel untuk kendaraan listrik akan meningkat 10 kali lipat antara 2022 dan 2033. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Zenita Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.